Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Edi. Kali ini kita akan membahas matematika tentang kesebangunan. Ya, jadi silakan disiapkan alat tulis dan juga bukunya. Ya, silakan kalian catat. Ya, jadi di sini Bapak akan tulis untuk judulnya, yaitu tentang kesebangunan. Ya, kesebangunan. Ya, nah untuk pengertiannya sendiri ya, kesebangunan ini adalah dua benda atau bangun datar yang memiliki bentuknya sama tapi ukurannya berbeda ya. Nah, jadi di sini Bapak tulis kesebangunan adalah dua benda atau dua bangun datar di mana ya yang memiliki bentuk sama tapi ukurannya berbeda ya, ukuran berbeda. Nah, contoh sederhananya adalah miniatur ya, miniatur Monas ya yang kita beli, yang bisa kita pegang itu kalau kita bandingkan dengan ukuran Monas yang sebenarnya. Nah, itu adalah contoh dua dua benda. Nah, dalam matematika untuk bangun datar ya, salah satu contoh yang lain adalah seperti ini ya. Ya, contohnya adalah dua buah persegi panjang ya, di mana yang satu ukurannya tuh kecil ya, kecil seperti ini. Ya, kemudian kita bandingkan dengan persegi panjang yang ukurannya lebih besar. Ya, seperti ini. Ya, ini kita namakan persegi panjang yang kecil ABCD. BCD, kemudian di sini yang besar PQRS. Kemudian ini kita kasih huruf ya. AB umpamanya 3 cm, kemudian AD 2 cm. Kemudian persegi panjang yang besar, PQ kita umpamakan 9 cm, kemudian SP kita umpamakan 6 cm. Nah, ini adalah contoh sederhana dari dua benda yang sebangun, ya, bentuk sama tapi ukuran berbeda. Ya, tidak hanya persegi panjang saja, tapi bisa juga segitiga, ya, kemudian bangun datar segi n beraturan itu juga bisa. Nah, baik untuk syarat-syarat kesebangunan yang lebih rinci, ya. Nah, sini adapun syarat-syarat kesebangunan diantaranya, nah harus memenuhi dua syarat, ya. Ada dua syarat dari kesebangunan, ya. Di antaranya kesebangunan. Nah, syarat yang pertama ya adalah benda tersebut keduanya itu harus memiliki perbandingan sisi seletak. Sisi seletak sama besar. Sama besar. Syarat yang kedua, dua bangun tersebut harus memiliki sudut seletak sama besar. Seletak sama besar. Jadi dua syarat ini harus dipenuhi. Tapi jika salah satu syarat tidak terpenuhi, baik itu syarat nomor 1 atau nomor 2, jika tidak terpenuhi maka dua benda tersebut dikatakan tidak sebangun. Jadi syarat-syarat ini keduanya itu harus dipenuhi. Nah, yang pertama ini memiliki perbandingan sisi seletak. Nah, seletak di sini artinya contoh yang Bapak tulis di atas yaitu sisi AB ya, di sini kalau Bapak tulis ya, sisi AB. Nah, seletaknya dengan sisi PQ.
ya, karena sama-sama sebagai sisi panjang, ya. Itu dikatakan seletak, ya. AB berbanding dengan PQ, ya. Di sini kalau kita buat AB berbanding dengan PQ, ya. Berbanding karena memang syaratnya harus kita bandingkan. Kemudian ya, sama dengan AD, ya, sisi AD berbanding dengan sisi PS, ya, atau SP, ya. Jadi ini AD, ya, sisi lebarnya berbanding dengan sisi PS, ya, lebar juga. Nah, ini yang dikatakan dengan seletak. Sisi panjang berbanding dengan panjang, ya, B per PQ, kemudian lebar berbanding dengan lebar, yaitu sisi AD berbanding dengan sisi PS. Nah, kalau kita ganti ukurannya, ya, panjang AB 3 cm, 3 per PQ 9 cm, nah, akan sama dengan AD 2 cm berbanding dengan PS, ya, nah, atau SP-nya 6, ya, berbanding dengan 6 di sini, ya. Nah, ini kita tulis, ya, PS-nya 6 cm. Nah, ini ya bisa kita sederhanakan 3 berbanding 9, kalau kita sederhanakan menjadi 1/3, ya, karena ini kan kita bagi dengan 3, ya, sama-sama bagi 3. Kemudian yang 2/6 kita sederhanakan juga, kita sama-sama bagi angka 2, maka didapat hasilnya juga 1/3. Nah, hasil sebelah kiri 1/3 dan hasil sebelah kanan 1/3. Nah, ini berarti sama, ya, hasil perbandingannya, ya. Kemudian sekarang kita akan cek, yaitu syarat yang kedua. Nah, ini syarat yang pertama sudah terpenuhi, ya, adik-adik, ya, anak-anak, ya. Jadi sekarang syarat yang kedua, memiliki sudut seletak sama besar. Sudut seletak, nah, kalau Bapak tulis, yaitu ini sudut A nih. Sudut A, ini kita buat seperti ini aja, akan sama dengan atau seletak dengan sudut P. Ya, yaitu sama-sama sudutnya siku-siku, ya. 90 derajat, ya, karena ini persegi. Kemudian sudut B, nah, akan seletak dan sama dengan sudut Q. Nah, begitu juga yang ini sudut C, ya, kita tulis semua seletak dengan sudut R, ya, kemudian sudut D sama dan seletak dengan sudut S, ya. Nah, ini sudah terbukti semua nih, ya. Nah, jadi ini sudah terbukti bahwa syarat-syaratnya terpenuhi, ya. Jadi kuncinya kesebangunan itu harus memenuhi 2 syarat ini, ya. Perbandingan sisi seletak harus sama besar dan memiliki sudut seletak juga harus sama besar, ya. Oke, baik, ya. Bapak lanjutkan mengenai 2 bangun datar yang sudah pasti sebangun. Jadi tidak perlu dibuktikan dengan syarat pertama sama syarat yang kedua. Jadi di sini ada bangun datar, ya, bangun datar yang sudah pasti sebangun. Nah, diantaranya apa saja ini, ya, yang pasti sebangun. Jadi kita tidak perlu membuktikan seperti penjelasan di atas, membandingkan sisi atau menyamakan sudut. Nah, bangun datar yang dimaksud adalah, yang pertama adalah 2 buah persegi, ya. Jadi 2 persegi. Ya, ini sudah pasti sebangun, ya. Karena kalau kita buat 2 buah persegi kan dibuatnya seperti ini, ya. Ini ada persegi yang kecil, ya. Kita bandingkan dengan persegi yang ukurannya besar. Nah, ini kalau kita buat perbandingan sisinya, yang seletak pasti akan sama, ya. Dan juga sudut yang seletak pasti sama besar, ya. Kemudian bangun datar yang kedua adalah segitiga sama sisi, ya. Segitiga sama sisi. Nah, ini pun sama, ya. Kalau kita buat gambarnya segitiga sama sisi,
Setiap sisinya tuh sama ya, seperti persegi. Nih, segitiga sama sisi yang kecil. Nah, ini segitiga sama sisi yang lebih besar ya. Nah, ini agak lebih besar. Nah, ini pun sama, kalau kita bandingkan sisi yang seletak akan menghasilkan perbandingan yang sama juga, dan sudutnya pun yang seletak sama ya. Kemudian bangun datar yang pasti sebangun yang ketiga adalah dua buah lingkaran ya. Tadi ini dua segitiga sama sisi, kemudian dua buah lingkaran. Nah, dua buah lingkaran pun sama ya. Nah, di sini ada lingkaran dengan jari-jarinya yang kecil, kemudian ini lingkaran yang besar dengan jari-jarinya juga yang besar ya. Jadi sama ya, kita bandingkan jari-jarinya pun hasilnya akan sama. Dan yang keempat ya, ada bangun datar segi n beraturan ya. Nah, di sini segi n beraturan. Ya. Segi n beraturan. Nah, n di sini artinya sisinya ya, beraturan. Ya. Nah, jadi beraturan di sini artinya panjang sisinya itu sama ya. Segi n beraturan. Ya, contohnya adalah segi 6 beraturan, kemudian segi 5 beraturan ya. Ya, jadi di sini kalau Bapak contohkan segi 5 beraturan. Atau bisa juga segi n-nya itu kita ganti jadi 6 beraturan. Oke. Nah, kalau Bapak contohkan segi n atau yang segi 5 beraturan, contohnya seperti ini ya, segi 5. Nah, ini kita buat segi 5. Nah, ini contohnya saja ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, ini adalah segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ukuran yang kecil. Kemudian kita bandingkan dengan segi 5 yang lebih besar. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau kita bandingkan sisi yang seletak, nah ini pasti sama nanti hasil perbandingan sisi. Dan sudutnya pun harus pasti sama. Ya, jadi baik anak-anak ya. Di sini bangun datar yang pasti sebangun ya. Kurang lebih ada 4 contohnya. 2 buah persegi, 2 buah segitiga sama sisi, 2 buah lingkaran, dan segi n beraturan. Ya. Oke, baik, sampai sini dulu ya penjelasan dari Bapak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.